Kita kasih naik ada Faridah Fasya 3. Faridah Fasya 3. Selamat malam Kak. Ini Kak Farida, apakah Ya. Anda ini seorang muslimah? Muslim. Gelap. Gelap Jangan kenapa ya? gelap-gelapan. Enggak. Terang. Oke, baik. Coba kamera Anda yang bagus dulu. Ini udah buka loh. Udah Iya, buka, jangan Cek. dimatikan, hidupkan. Nah. Oke, jangan disentuh lagi kameranya, biar begini. Oke. Muslim. Oke. Apa yang mau Anda utarakan? Silahkan. Saya kasih kesempatan nih ya bagi yang muslim-muslim. Yuk, silahkan. Saya ingin tanya ya. Apa itu? Saya ingin tanya ya. Sama Apa Mas itu? Edis ya. Ini Mas Edis itu seorang pendeta atau apa ya? bukan. Saya bukan pendeta, saya juga tidak menggembalakan jemaat, tidak. Saya ini seorang apologis. Seorang yang menjawab tuduhan-tuduhan terhadap kekristenan. Misalnya, hai manusia, hai manusia, maksudnya orang Kristen, ya. Jangan kau menuhankan manusia. Saya jawab, hai umat Islam, jangan kau tuhankan Muhammad. Itu contohnya kayak begitu. Jadi saya ini seorang yang menjawab tuduhan-tuduhan Muslim terhadap Kamu kekristenan. mah nyangka-nyangka terus sama agama Islam. Gimana? Nyangka-nyangka terus sama agama Islam. Nyangka? Padahal pendeta aja loh menghormati sama Islam. Seorang Kan pendeta. saya bukan pendeta, udah dibilang kan. Harus tadi pendeta aja lah saling menghormati sama. Pendeta siapa sama yang agama. menghormati? Ya pendeta lah pendeta. Ya siapa? Kalau Sebutkan bisa apa namanya. Nggak Kalau- boleh ngarang kalau bebas bisa gimana? mah- Tidak boleh kita itu mengarang bebas. Nanti jadi seperti Muhammad ngarang bebas. Aduh, jangan gitu dong. Aku Loh, jadi tersinggung mau saya ya. tunjukkan bahwa Muhammad ngarang bebas? Mau saya tunjukkan? Ya kamu sih seorang host ya, jadi udah diatur semuanya lah. Loh, Udah gimana diatur nih semuanya. Faridah Fasya, kan tadi kamu mengatakan janganlah kamu mengatakan yang demikian terhadap agama Islam. Pendeta saja menghargai agama Islam. Iya, Pendeta siapa? iya. Ya, Namanya pendeta siapa? yang untuk ya banyak pendeta di Indonesia. Ya sebutkan satu. Indonesia. Ya sebutkan satu. Saya banyak teman pendeta. Iya siapa? Sebutkan namanya. Teman SMP. Pendeta. Wah, mulai ngarang bebas, mulai halu. Janganlah kamu berhalusinasi, membuat-buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nanti Anda seperti Muhammad, tukang halu. Loh, Anda tidak tahu Muhammad berhalusinasi? Ngaco ya kamu ya. Ngaco katanya saya. Baik, saya akan buktikan perkataan saya. Wahai kaum muslimin, ketika saya mengucapkan sesuatu, saya tidak ngaco. Nih, apakah Muhammad pernah berhalusinasi? Nih, perhatikan. Iya silakan. Waduh, sungguh Anda nekat yang nyata ini mengatakan. Perhatikan, apakah dampak kena berhalusinasi? Saya tampilkan. Saya tampilkan. Enggak. Iya, sebelum Anda bilang tidak, saya akan menunjukkan dalil-dalilnya. Perhatikan. Makanya dalil-dalil. Baik, dengarkan. Dengarkan baik-baik. Kita sama-sama mendengar 2 menit. 2 menit tolong Anda hening. Kita dengarkan penjelasan Ustadz. Yang namanya juga host ya udah dipersiapkan segala sesuatunya. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar gak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna?
Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut, ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Berhalusinasi sehingga Muhammad halu. Itu dari Loh, gimana ini? Itu dalam acara TV di Trans TV. Dalam acara Islam itu indah. Saya nonton Muhammad halu, di situ dikatakan halu. Bukannya Kamu menyangkal halu. bagaimana lagi Anda? Kamu kayaknya yang halu deh. Baik, tidak cukup satu orang teman-teman. Kita akan putarkan lagi ya. Apakah hanya satu orang yang mengatakan itu? Perhatikan ya. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada umat dan Allah ingin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diruqyah oleh Jibril, datang dibacain ayat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat setelah ruqyah berdoa kepada Allah SWT, dan Allah perlihatkan dalam mimpinya bahwasanya buhul yang diambil. Nih, saya tampilkan ya. Apakah Muhammad berhalusinasi? Nih. Perhatikan. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin Ansam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Nggak sadar dia, nggak tahu. Apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum? Dia nggak tahu dia. Nah, saya mau tanya itu ya. masih perkara Saya tanya. kecil. Halusinasi Muhammad yang paling tinggi, yang berdampak di dalam Injil, di dalam Taurat, tulis namanya. Itu halunya Muhammad yang kalian percaya itu. Coba sekarang saya tanya, di dalam Injil dan di dalam Taurat ada nggak dinubuatkan akan datangnya Muhammad? Sinyal saja Anda sudah macet-macet. Beli sinyal dulu sana. Beli sinyal dulu. Enggak. Sinyal aja udah macet-macet begitu.